Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ada 29 partisipan, berarti ada 28 siswa. Kita biasanya pembelajarannya itu di hari Kamis sama Jumat. Nah, hari ini saya mau ngasih materi karena kalian mau ujian nasional, jadi kita nanti bahas soal yang kemarin saya keluarkan di tryout sekolah. Karena di tryout sekolah itu saya kebagian untuk membuat yang APCDM sama yang komputer akuntansi. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, ini apa namanya? Tryout yang kemarin. Tryout yang kemarin itu saya kebagian untuk membuat soal akuntansi jasa dagang dan manufaktur pada tahap yang aplikasi. Jadi di situ ada beberapa indikator, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indikator. Terus yang komputer akuntansi itu ada 1, 2, 3 indikator. Nah, sekarang kita membahas ini. Kalau yang belum bawa pulpen, boleh silahkan ambil pulpen dulu, nggak apa-apa. Yang udah ada pulpennya, kita nanti coba untuk kita bahas satu persatu ya. Oke. Kelihatan soalnya? Iya. Soalnya kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Oke. Kelihatan ya. Nanti di situ soalnya yang pertama, PT Andalan membeli bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan pesanan yang diterima. Bahan baku yang dibeli sejumlah 53.500.000 dan bahan penolong 8 juta. Pada saat pembelian, PT Andalan membayar 30 juta, sedangkan sisanya dibayar pada akhir bulan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, ini gampang, paling gampang. Karena ini pelajaran aplikasi waktu kalian akuntansi di kelas berapa ya? Kelas 1 ya? Ini materi kelas 1 ya? Oke. Wow. Jawabannya ini. Kelihatan nggak? Pakai HP kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Coba harus gede layarnya. Jawabannya itu, optionnya di situ ada persediaan bahan bakunya debit. Persediaan bahan penolongnya debit, kreditnya kas, hutang dagangnya juga kredit. Oke, nomor 1 gampang, lewat ya. Nggak usah dibahas ya. Mau dibahas enggak? Mayoritas sama semua kalau ini. Terus sekarang nomor 2. Bayar biaya tenaga kerja langsung pada periode lalu. Di sini kalau kalian itu terkecoh, kebanyakan itu menjawabnya itu E. Karena di situ ada kata-kata biaya tenaga kerja langsung.
Tapi yang kalian lupa itu pada periode lalu ada kalimat pada periode lalu. Kalau udah ada kata-kata pada periode lalu, berarti kan itu sudah terjadi. Dan BDP itu sebagai biaya tenaga kerja kalau dimasuk itu kan kalau dia masuk dalam proses produksi. Tapi di sini jawabannya C. Nanti sambil melihat ya, kamu di tryout kemarin kayaknya benar apa salah ya kayak gitu. Dan yang ketiga. Yang ketiga, saya pengen tahu, coba kenapa kok jawabannya sebentar. Ini pakai centangnya mana sih? Ini dibebankan lebih apa ya? Nih, ini kenapa jawabannya A? Ini loh, kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya BOP sesungguhnya sekian, selisihnya sekian? Angkanya dari mana? BOP sesungguhnya dikurangi BOP dibebankan. Ya, dari BOP. BOP sesungguhnya dikurangi BOP dibebankan. Apa BOP dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya? BOP dibebankan, kurangi BOP sesungguhnya. Iya, karena di situ jumlahnya yang tertinggi BOP dibebankan. Dibebankan. Oke. Berikutnya. Ini bentar ini dihapus dulu. Berikutnya di sini ada daftar gaji dan upah suatu perusahaan manufaktur. Ini di sini ada daftar gaji upah suatu perusahaan manufaktur. Gaji karyawan bagian produksinya di sini 18 juta. Upah langsung 36. Gaji karyawan 22 juta. Terus kemudian di sini bagian administrasinya 16. PPh yang ditanggung sekian. Berdasarkan jurnal di atas, untuk mencatat pendistribusian gaji dan upah pada pendistribusian gaji dan upah bagian administrasi umum adalah kalau di perusahaan manufaktur itu ada 3 langkah dalam menyelesaikan gaji dan upah. Ada 3 saya ini di sini ya. Ada 3 langkah. Yang pertama itu saat terjadinya gaji dan upah. Pada saat terjadi gaji dan upah, maka kalau misalnya kan itu kan biasanya timbul utang. Saat terjadinya gaji dan upah, maka di situ ada gaji dan upah
debit, kemudian kreditnya adalah utang, gaji, dan upah. Di sini K. Kemudian pendistribusian gaji dan upah itu berarti beban gaji dan upah yang umum ini di perusahaan akan didistribusikan ke bagian-bagian tertentu yang terdiri dari, kalau di bagian produksi dia akan menjadi biaya tenaga kerja langsung. Minta tolong itu apa, mic-nya di mute ya, biar suara-suara yang di belakangnya nggak kedengeran. Minta tolong apa, mic-nya di mute, terus nanti pas giliran bertanya sama saya baru dinyalain, biar suara-suara yang di belakang-belakangnya nggak kedengeran. Oke, thank you. Sing gambar mic, sing ngendine yo sing gambare mic. Yang di bagian pojok. Ada yang belum mic-nya, ada yang belum dimatiin ini. Ya siapa ya? Ayo mic-nya dimatiin dulu. Enggak dimatiin sih, di mute. Nanti kalau mau tanya baru apa namanya di unmute. Oke, thank you. Kita lanjutkan ya. Jadi gaji apa saat terjadinya gaji dan upah itu kan bikinnya kayak gini. Terus kemudian pendistribusian gaji dan upah nanti tergantung pada bagian-bagiannya. Biaya tenaga kalau di bagian produksi itu akan menjadi 2. Biaya tenaga kerja langsung yang nanti pada saat masuk proses produksi itu akan menjadi BDP, BTK. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung yang akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Itu kalau perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan. Sementara kalau perusahaan itu menggunakan metode harga pokok proses, nanti ada biaya tenaga kerja, baik yang tenaga kerja langsung maupun yang mandornya, itu nanti akan menjadi BDP, BTK. Kemudian selain di bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian administrasi dan umum. Itu pendistribusiannya. Nah, pada saat pendistribusian ini otomatis jurnal pendistribusiannya di situ berarti BDP, BTK, BDP, BOP, kemudian biaya pemasaran, ini berganti pemasaran, terus kemudian administrasi dan umum. Ini semua debit. Kemudian ini juga di debit.
Nah, kreditnya adalah bagian, kreditnya adalah ini. Ini, gaji dan upah yang pada saat terjadinya gaji dan upah itu di debit, pada saat pendistribusian itu dia berada di kredit. Berarti di sininya KU. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita kasih angka? Tar dulu, masih ada jurnal satu lagi, yaitu pembayaran gaji dan upah. Pembayaran gaji dan upah, di situ berarti utang gaji dan upah yang ada di sini, yang K ini kita debitkan di sini. Kemudian kreditnya adalah kas. Nah, kadang nanti di sini variatif ya, ada yang nanti dipotong dengan PPh, ada yang enggak. Yang jelas kalau misalnya itu apa namanya PPh-nya belum dibayarkan, berarti itu nanti otomatis akan menjadi utang PPh. Di sini bisa juga sih utang PPh. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kita kasih angka? Misalnya di situ gaji dan upahnya 5 juta. Nanti yang mau ngomong atau mau nanya, mic-nya dinyalakan ya. Mic-nya dinyalakan, terus nanti tanya boleh. Terus gaji dan upahnya 5 juta. PPh-nya itu kalau misalnya 5% dari 5 juta itu berarti 250. Di sini 250. Kemudian di sininya adalah 4.750.000. Terus kemudian pendistribusiannya, misalnya di bagian produksinya itu 3 juta misalnya. 3 juta itu yang punyanya BTK itu misalnya 2 juta. Terus punyanya BOP 2 juta. Kok 2 juta? 1 juta. Terus punyanya pemasaran misalnya 1.500.000. Terus punyanya administrasi dan umum 500.000. Ini namanya pendistribusian gaji dan upah yang dari apa namanya, dari 5 juta ini kita distribusikan ke sini. 3 juta, yang 3 juta itu didistribusikan 2 juta sama 1 juta, kemudian yang bagian pemasaran itu 1.500.000, ke yang administrasi dan umum 500. Jadi di sini apa namanya, di jurnalnya berarti di sini 2 juta, kemudian di sini 1 juta, terus di sini 1.500.000, dan di sini administrasi umumnya adalah 500.000.
Kemudian kreditnya gaji dan upah itu sama dengan 5 juta. Oke. Nah, kalian lihat di sini bahwa angkanya itu harus matching terus seperti itu loh. Harus imbang terus. Tadi yang dibebankan itu 5 juta, ini yang dibebankan itu 5 juta, maka yang didistribusikan juga harus 5 juta. Oke. Nah, kalau ini terjadi di bulan Desember, maka nanti biasanya hanya sampai ini. Beban gaji dan biasanya hanya sampai beban gaji dan upah saat terjadinya sama pendistribusiannya. Nah, kadang bayarnya itu di bulan Januari, maka di bulan Januari itu di situ utang gaji dan upah, kemudian kreditnya kas, sejumlah utangnya berapa? Ini utangnya 4.750.000 karena di sini tadi ada potongan pajaknya sebesar 250. Nah, maka di sini utangnya itu kira mau 4.750.000, terus kasnya 4.750.000. Begitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan dibuka mic-nya yang mau nanya. Paham ya? Oke. Sekarang berarti kita kembali ke mana tadi? Kita kembali ke lembar yang sebelumnya. Bentar. Kita kembali ke lembar sebelumnya. Di situ berarti ininya pendistribusian bagian administrasi dan umum. Nah, ini kuncinya ternyata salah, saudara-saudara. Jawabannya yang apa? Coba mic-nya dibuka. Jawabannya apa berarti yang betul? Coba. Apa berarti? Di antara A, B, C, D, E, berdasarkan yang saya sampaikan tadi, berarti yang mana? Yang D ya? Wah, berarti wingi treote ono bonuse. Oke, kita ganti jawabannya di sini ya. Oke. Sekarang kita ke ini. Aduh, kakinya sakit. Nah. Ke nomor 5, number 5. Pada tanggal 20 Agustus, PT Angkasa membayar utang kepada kreditur sebesar 20 juta. Atas penjualan barang dagang tanggal 7 Agustus 2018 dengan syarat pembayaran 315 N60. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, coba, ini kan 20 juta. Dari tanggal 20, dari tanggal 7 di sini, sampai tanggal 20, itu ada berapa hari? Coba, dari 7 Agustus, sampai dengan 20 Agustus itu ada berapa hari? 13 hari. 13. Berarti ini masih masuk ke hari yang dapat diskon atau enggak?
Masih. Masih. Maka berarti kita nanti ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian itu berarti nanti kita hitung 3% karena di sini kan 3/15 ya. Berarti kalau bayarnya kurang dari 15 hari dapat diskon 3%, berarti 3% kita kalikan 20 juta. Maka di situ kita dapat potongan pembeliannya adalah 600.000. 600.000, sehingga ini betul jawabannya adalah utang dagangnya. Utang dagangnya 20 juta, potongan pembeliannya 600, kemudian di situ kasnya ada 19.400.000. Nah, ini jurnal khusus. Tadi yang nomor 5 oke ya? Nggak ada masalah ya? Iya. Tinggal kita cuma ngitung presentase diskonnya aja. Sekarang yang nomor 6. PT Angkasa membeli kendaraan operasional secara kredit sebesar 200 juta. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus karena ini membeli otomatis ke jurnal khusus pembelian. Nah, di situ kenapa harusnya jawabannya memang B yang di kolom others. Di situ kan pilihannya jurnal khusus penjualan kolom others A, yang B jurnal khusus pembelian kolom others, yang C jurnal penerimaan, D jurnal pengeluaran. Karena di sini kita melakukan pembeliannya adalah secara kredit. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus di kolom others? Ada yang tahu? Kenapa harus di kolom others? Karena bukan pembelian barang dagang. Ayo, ngomongnya yang keras. Siapa yang jawab? Sebut nama. Barusan siapa yang jawab? Ani, Pok. Udah siapa? Ini mic-nya siapa sih yang nyala? Ayo sebut nama, terus jawabannya apa? Biar temennya ikut dengerin. Kami bukan untuk pembelian barang dagang. Iya, betul. Karena, kenapa ditaruh di kolom others? Karena pembeliannya bukan untuk barang dagang. Itu jelas-jelas pembeliannya adalah untuk kendaraan operasional. Kendaraan operasional itu berarti nanti kita masukkan sebagai fixed aset, sebagai aktiva tetap. Baik, sekarang siapkan kalkulatornya. Kita ke nomor 7. Nomor 7 itu kita harus Oke. Suatu perusahaan membebankan biaya overhead pabrik dengan tarif 40% dari pemakaian biaya produksi langsung. Pada tanggal 31 Juli 2018, dalam buku besar terdapat akun sebagai berikut. BDP, BBB-nya 45 juta, BDP BTK-nya 35 juta, BOP sesungguhnya 33.200. Dari data tersebut besarnya HPP adalah, coba dihitung dulu. Di situ kan BDP, BBB-nya udah tahu, BDP BTK-nya udah tahu, BOP sesungguhnya udah tahu, tapi belum tahu berapa BDP BOP. Padahal kita tahu bahwa harga pokok produk itu ada unsur BDP BBB, ada unsur BDP BTK, ada unsur BDP BOP. Jadi di dalam soal ini kalian harus menghitung dulu berapa BDP BOP-nya. Kalau sudah ketemu, baru nanti ketemu harga pokoknya. Silakan dihitung dulu.
itu tarifnya dari biaya langsung. 40% dari biaya langsung. Sebentar. Sudah ketemu? Berarti kan dicari dulu 40%-nya dari 80 juta ya. Ya, Berapa? Berapa hasilnya? 32 juta ya? 32 juta. Oke, terus 32 juta ditambahkan dengan BOP BBB dan BOP BTK. berapa BBB-BTK-nya itu 45 tambah 35, berarti 80 juta. 80 juta tambah 32 berarti 112. benar ya, jawabannya D berarti ya. 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 Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. PT Karun mengolah produk melalui Departemen 1 dan 2. Dari kegiatan Departemen 2, pada Maret diperoleh data sebagai berikut. Produk yang diterima dari Departemen 1, 10.000 unit sama dengan 3.000. Biaya produksi tiap unit produksi yang ditambahkan di Departemen 2, BTK-nya 800, BOP 1.200. Produk yang dihasilkan, produk selesai ditransfer ke gudang 7.500 unit. Produk dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 60% itu 2.500 unit. Berdasarkan data tersebut, besarnya harga pokok produk yang ditransfer ke gudang adalah, coba dihitung dulu. Ini kan berarti produk yang diterima dari Departemen 1 itu adalah produk selesainya Departemen 1 menjadi bahan baku di Departemen 2 sebesar 3.000. Terus ada tambahan BTK sama BOP. Di situ yang ditanyakan adalah harga pokok produk yang ditransfer di gudang, berarti harga pokok produk selesai di Departemen 2 itu berarti sebanyak 7.500 unit. Coba dihitung dulu. Berapa harga pokoknya? Berapa berarti udah ketemu? Sudah. Berapa? 37.500. Berapa? 37.500.000. Oh, berarti ini pas ya. Berarti 7.500 kali 3.000 berapa? 22.500. 22.500. Terus ditambah BTK-nya 800 kali 7.500. 6 juta. 6 juta. BOP-nya
1.200 kali 7.500. 9. Oke, berarti totalnya 37.500. Yuk, sekarang kita lanjut ke mayop. Isih kelingan mayop enggak? Ya Allah. Di sini ini kemarin itu harusnya ini dihapus dulu ini. Oke. Pada mayop accounting, merchandise inventory memiliki tipe akun apa? Bank, account receivable, other current account, fixed asset atau other asset. Other current account. Masih inget nggak yang type akunnya bank apa aja? Berarti semua akun yang berhubungan dengan bank atau kas, ya. Berarti di situ ada cash in bank, misalnya. Kalau yang account receivable, Account receivable. iya tetap account receivable. Kalau allowance itu masuk account receivable apa enggak? Enggak. Nah, jadi itu kan cadangan ya, karena cadangan itu bukan account receivable. Dia dimasukkan dalam kategori order. Sekarang nomor 10. Yang nomor 10 ini berikut ini yang tergolong dalam klasifikasi header account adalah jawabannya udah tahu, tekan di situ asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income sama other expense. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, kalau yang di sini kan udah jelas, sudah ada lah jawabannya. B, kenapa B itu salah? Karena cash in bank. Karena di situ nih cash in bank, account payable, retained earning, prepaid, advertising itu dia masuk dalam detail account, semuanya detail account. Kalau yang di sini ini gabung yang C itu gabungan antara detail account sama ini, sama header account. Yang detail account yang mana coba? Cost of sales, advertising expense, income tax expense, Bank service and charge. Oke. Kalau yang D itu juga gabungan. Yang detail account yang mana coba? advertising Oke, retail earning, prepaid, advertising expense, income tax. Sama ini ya, bank service charge. Terakhir, nomor 11. Perhatikan daftar akun di bawah ini. Ini kalau ada tanda H sama D ini menunjukkan header atau detail. Kemudian di sini ada tipe akunnya, nomor akunnya, kemudian ini ada nama akunnya. Nah, di sini berdasarkan daftar akun tersebut, akun yang tidak termasuk dalam daftar akun untuk perusahaan dagang itu yang mana? Di situ jelas jawabannya material inventory sama good in process. Material inventory itu apa? Material inventory apa? Persediaan bahan baku. Iya, betul. Persediaan bahan baku. Kalau good in process?
Persediaan dalam proses. Ya, persediaan barang dalam proses, di mana persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses itu masuknya dalam akun yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Oke, jadi hari ini saya hanya membahas ini aja, 11 soal. Karena pertemuan di Zoom ini dibatasi hanya sampai 40 menit. Alhamdulillah ini yang berpartisipasi ada 30-an. Ada 32 sama saya, berarti ada 31 siswa yang ikut. Terima kasih, semoga besok kamu ujiannya lancar. Terus ada informasi kemungkinan nanti kalian akan ujian sekolah secara online dari rumah. Itu nanti mulai hari Senin. Jadi siapkan saja harus punya kuota kayak gitu. Jadi ujiannya dari rumah nanti hari Senin mengerjakan ini. Gitu ya. Kalian belajar mungkin dalam hari-hari beberapa hari lagi nanti akan di-share jadwalnya. Hari Senin itu ujian sekolahnya apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa. Oke, tetap terus belajar biar kalian sukses. Karena angkatan kalian itu angkatan spesial, jadi ya udahlah diterima aja. Oke, sekarang silakan mic-nya dinyalakan semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, mungkin minggu depan kalau pas nggak ujian nanti kita kan ujiannya kan sampai Rabu, Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis kan belum ujian juga. Nanti kita bahas soal yang lain lagi. Oke, sudah dulu ya. Kita ketemu di lain kesempatan next time. Semoga bisa gabung semua. Oke, dadah semuanya. Bye. Bye. Dadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.